misalnya nyari relasi lain buat lebih dekat tuh kayaknya agak gimana gitu, soalnya aku kan nggak bisa percaya orang segitu dalamnya kan, jadi aku nggak bisa terlalu dekat sama orang terlupa, jadi beberapa lama banget gitu prosesnya, soalnya aku apa ya, nggak gampang percaya gitu loh, bisa kan itu mengobservasi dulu ya mereka kayak gimana sih gitu. Kenapa sih kok kamu susah percaya sama orang lain? Um, apa ya, ini kan kebetulan di SMP sih dulu itu yang apa ya, hmm, pernah ada orang gitu aku percayain kan, terus ternyata dia itu eh, malah mengkhianatin aku, malah ngebocorin rahasia lah, terus eh, apa ya, malah main di belakang gitu loh, curang. Mana sih? Kalau saya kita harus memulai dan dia malah mendekat di sama orang itu. Kadang juga akan aku seperti itu di lain orang lain. Berarti kamu ini sangat percaya pada seseorang gitu dan tidak kamu bisa dibicarakan dengan dia membocorkan kamu, rahasia kamu yang harus itu dia bisa sendiri kan, supaya kalian berdua aja yang tapi dia malah membocorkan ke orang yang langsung, jadi dia seperti kita kan harus suka sama orang ini, dia mendekat ke orang tersebut terus kayak mendekat gitu, maksudnya kayak temenan biasa, padahal sudah tahu kalau kamu itu gak suka sama orang. Dari cerita tadi kamu kamu merasa seperti apa sih? Apa perubahan yang terjadi dalam diri kamu setelah membicarakan seperti itu? Aku jadi lebih yang suka, jadi kayak kalau kita itu mikir gitu lagi, saya nggak yakin nanti dia responnya gimana ya, terus ya udah kayak jalan cerita gitu jadinya. Mungkin jadi manusia dan ini jadi sering memendam ya, terus pernah nggak kayak berpikiran berlebihan kayak overthinking gitu? Pernah. Dalam hal seperti apa selain dari hal ini? Ditambah sama pressure akademik juga yang agak stres. Oke, di sini ternyata masalahnya nggak cuma pertemanan ini, karena ada pressure akademik juga. Oke, pressure akademik itu yang seperti apa sih? Kalau aku tuh apa ya, mandang aku sebagai anak yang pintar, jadi kalau misalnya nilaiku turun dikit pasti apa dikomenin, terus mereka tuh punya tuntutan kayak buat aku masuk kedokteran gitu, buat jadi dokter. Dan aku tuh merasa kayak aku nggak mampu, aku merasa kayak aku tuh nggak mampu buat bisa memenuhi apa yang diingini sama orang aku gitu. Masa kayak aku harus ngebebanin diri aku buat lebih giat lagi buat raih nilai yang perfect menurut orang tua aku. Oke, juga saling kamu ini butuh teman itu adalah mereka itu menjadi tempat cerita kamu yang karena pressure akademik ini ternyata buat kamu stres juga, buat kamu tertekan gitu ya.
Jadi intinya tuh kamu butuh circle yang bisa kayak menerima cerita kamu, bisa menenangkan kamu, bisa kayak mendengarkan. Kayak kamu butuh circle di mana mereka itu bisa menenangkan perasaan kamu dari pemikiran kamu tentang sesuatu yang kamu kan ya pikir bisa nggak ya, bisa nggak ya mewujudkan inspirasi orang luar. Gitu. Oke, tapi kalau di lagi sebenarnya kamu pengen nggak sih masuk ke jurusan yang ingin orang tua kamu? Ada nggak pengen sih, aku ada kayak pilihan lain gitu. Sebenarnya kamu pengen apa nih? Sebenarnya aku pengen farmasi. Farmasi apa ya, kedokteran hewan. Jadi kamu kan pengen kedokteran yang pure dokter lain ya, Dokter manusia. pengen hal lain. Oke, berarti ini juga mempengaruhi kamu gimana kamu ini ya menunjukkan diri kamu sendiri. Jadi hal itu juga ikut mempengaruhi kenapa sih kamu kok berusaha kayak bersikap sesuai standar orang lain. Kamu nggak mau menunjukkan diri kamu sendiri, kita lain juga. Jadi kamu berpikir kalau kamu menunjukkan diri kamu, dan sebenarnya itu akan ada penolakan atau nggak adanya penerimaan dari orang-orang sekitar kamu, termasuk circle kamu. Di luar penelitian itu saya mau tanya kira-kira baru ada persekolahan kamu yang ini gimana sih? Apakah berefek gitu? Kalau barang-barang ini kayak nilai itu kayak ya udah gitu, kayak juga sepeduli itu untuk nilai sekarang. Mungkin karena capek atau aku nggak tahu. Jadi kamu udah kayak nilainya, pokoknya ada nilainya gitu ya, yang effort 90 100 gitu. Ya dia itu memang kalau ada tekanan dari dua hal ini kan kayak ketika tekanan makanan meningkat kan pasti relasi ini berubah kan. Kayak bukan relasi yang bagaimana yang mudah, tapi cuma kayak sikap mereka. Nah, jadi kayak di sini bisa disimpulkan kalau misalnya gimana mereka menjawab itu juga ada pengaruhnya dengan rasio akademik. Karena ada rasio akademik kamu juga lebih sensitif nggak sih? Iya. Ya, jadi lebih sensitif. Kayak kalau mereka ya kayak itu kan kayak mereka sedikit mereka yang sedikit tuh langsung kepikiran gitu kan dia tadi. Jadi pola itu memang konsisten secara psikologis. Ini bisa menurunkan kapasitas emosi. Jadi kayak sosial kecil itu tadi pasal mencakup kamu. Dan kalau dalam perjalanan ini kamu merasa nggak sih nilai akademik itu mempengaruhi kamu menilai dirimu sendiri? Dan apakah kamu merasa kayak nilai akademik ini mempengaruhi cara kamu menilai diri kamu itu sebagai gimana? Enggak ada dari sih. Kayak misalnya kamu turun nih, kamu merasa nggak cukup baik di dalam
Oh, itu Itu perlu definisi juga kan, karena prestasi akademik ini kan indikator kemampuan belajar, bukan indikator kekayaan sosial. Jadi jangan menyatukan kedua hal tersebut, karena eh, kayak akademik ini lagi nggak stabil, jadi relasan ini melalui tadi jadi ikut merasa rapuh, kayak nggak stabil juga. Ini misalnya ada teman ini memang nggak baik aja, rasa berbicara itu wajar secara emosional, tapi kan tidak ada. Nah, mungkin kamu nggak sadar tadi, tapi lingkungan akademik kamu yang kayak terasa kompetitif itu dapat mengubah kualitas pertemanan kamu. Ya, atau kamu merasa pertemanan ini juga bisa berjalan kompetisi, kayak yang bilang orang tua kamu harus ini, kamu harus itu. mungkin sih. Apakah ini sangat bagus, saking kayak mendayakan kamu berapa? Enggak juga. Mereka kan jalan sini. Mereka tuh sering bahas-bahas sampai dengan tetangga. Jadi merasa kayak apa-apa juga organisasi juga kayak mereka yang dalam urusan nanti salahnya. Biar aku bisa dekat gitu. Tapi kalau pikir-pikir lagi, nggak pengen jadi organisasi. Oke, kondisi seperti itu. Pasangan kamu itu rasanya kayak udah gak suportif lagi. Iya. Jadi kayak teman kamu tuh cuma ada ketika mereka saling membutuhkan, bukan kayak mereka yang posisi. Mungkin mereka merasa pembicaraan masalah internal ini saling menguntungkan dua-duanya gitu kan. Jadi mereka mulai merasa menjauh itu saat mereka fokus ke masing-masing. Jadi pembahasan di luar yang mereka bahas ini jadi tidak merespon lagi, beberapa rasanya juga hilang. Terus menurut kamu menilai gap itu sebagai penolakan personal atau sebagai efek dari kayak organisasi? Personal mungkin. Jadi di situ kan komponen emosional kamu ini berlipat, jadi kayak kamu stres akademik, rasa tidak layak juga. Padahal sebenarnya itu bisa berbeda. Kalau misalnya saya menawarkan sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kalau misalnya tantangannya ini bukan karena kamu gagal dalam pertemanan, bukan kamu nggak layak sebagai teman, tapi kamu cuma capek aja secara akademik dan emosional. Ya juga jadi ya. Ya, karena kan saat kita berlatih, saat kita stres, kita tuh cenderung lebih sensitif terhadap penolakan. Kita merasa lebih kayak itu tadi ya. Misalnya teman ini jajan cuma berdua, merasa diabaikan. Habis itu kita ini juga bisa lebih bergantung kepada validasi sosial. Jadi itu tadi kayak misalnya orang tua kamu gimana dulu nih, mereka langsung tanya, kenapa sih kok turun, kenapa nggak sekarang kita masih itu ini dan sebenarnya
lebih bergantung pada validasi kan. Kayak kamu pengen, oh kamu tuh sudah berusaha cukup baik kayak gitu. Terus kita juga bakal jadi lebih sulit untuk menemukan batas. Jadi ini tuh bukan karena kamu gak layak, bukan karena kamu gak pantas, cuman ya karena respon stres kita itu terlalu terlalu parah, karena tadi kita kelelahan secara emosional. Jadi menurut saya kamu jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ketika kita kelelahan karena kita terlalu keras itu, konflik stres yang kita alami itu juga semakin berat, semakin besar kita hadapi. Ya sebenarnya dia nggak selalu kayak kamu nggak layak, kamu nggak bisa, karena kita saat itu mungkin terus kita juga nggak bisa memperbaiki perkembangan itu tanpa mengelola stres. Jadi apa sih satu sumber tekanan akademik yang paling bisa kamu kendalikan? Apa ya? Nggak terlalu pikir-pikir sih. Masalah menurut waktu sering menunda tugas kan? Nunda makan ya. Jadi kamu benar-benar makan karena stres itu tadi ya. Nah itu juga bisa jadi salah satu problem. Karena kita kalau nggak makan nih kita rasa lebih capek kan. Saya di sini kamu punya dua opsi. Kamu menjaga pertemanan ini dengan batas yang lebih jelas, atau mengurangi ekspektasi emosional setelah kamu ini mengalami masa akademik yang menurut kamu cukup berat. Jadi keduanya ini bukan kegagalan, tapi memang strategi untuk kita biar bisa bertahan di antara permasalahan yang menurut kamu ini beban dan kamu berat. Oke, selain permasalahan pertemanan dengan stres akademik ini, kamu kira-kira mau menyampaikan apa lagi ke saya? Apa ya? Kadang saya juga mikir sih, apa ya? Perasaan ingin dihargai saya itu kan, saya kok di rumah kan, biasanya di levelnya ayah saya kerjanya di luar kota, terus mama saya di luar kota, jadi saya lebih sering masak sendiri gitu. Mungkin itu juga efek kan? Iya, oke, jadi ini sekarang udah tahu ya permasalahannya. Gimana sih kok bisa sampai merasa seperti ini? Sudah bisa menyimpulkan. Oke. Oke, udah di konseling hari ini itu sudah merupakan langkah yang pantas untuk diapresiasi. Ya. Kira-kira sepulang konseling ini apa yang mau kamu lakukan? Mungkin aku bakal nyiapin cara buat mendiskusikan ini secara terlebih setelah aku sih. Oke, baik. Dari sesi konseling ini menurut kamu merasa apa sih? Lega atau mungkin gimana? Karena ini kan belum penuh ya, pertama kali ya. Menurut aku sih lega ya, soalnya bisa jualan unek-unek gitu, terus dikasih penjelasan dan solusi yang aku bisa pahami. Jadi kamu nggak merasa terlalu terhakimi ya? Terima kasih ya sudah datang, sudah mau konseling hari ini. Terima kasih juga atas kepercayaannya pada saya hari ini. Oke, terima kasih karena kamu sudah datang pada konseling hari ini. Terima kasih juga atas kepercayaannya pada saya hari ini. Sebelum konseling ini ditutup, kira-kira kamu mau menyampaikan apa lagi? Enggak, saya nggak udah ya. Oke, baik. Kalau begitu saya tutup konseling hari ini. Semoga baiknya saya selalu ya.